Hari ini kita belajar mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme. Di buku ada dicantumkan di halaman 158. Topik pembelajarannya menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Di sini ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, nanti juga ada kegiatan untuk menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Indikatornya ada dan disebutkan dampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian nanti ada di akhir pertemuan ada tugas menyusun laporan sejarah sekolah pribumi era kolonial Belanda. Nanti pertemuan akhir ya. Tujuannya analisis dan penalaran mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia dan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, pembahasan kali ini ada 4 topik ya. Ada dampak di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Oke, kalian tahu nggak, familiar nggak sama foto yang di sini? Familiar. Di sini pemerintah kolonial yang pernah berkuasa di Indonesia itu pernah dijajah atau dikuasai oleh beberapa tokoh ini. Yang pertama ada VOC. Yang kedua ini fotonya siapa? Dendels, betul. Ini dari yang Batak ya. Kemudian kalau foto yang ini, kenal nggak? Thomas siapa? Monte. Thomas siapa? Kemudian ada kolonial Belanda. Yang pertama kita bahas mengenai politik dan pemerintahan. Boleh dibaca dulu 5 menit di halaman 159. Bidang politik dan struktur pemerintahannya. Nah lanjut, udah sampai mana bacanya? Prefektur sudah? Oke. Oke, yang pertama kita bahas di masa pemerintahannya Dendels dulu. Lihat kan nggak? Ada. Oke. Ini ada David and Imra. Masih ingat nggak David and Imra itu apa? Adu domba ya, betul. Jadi di masa Dendels itu masih menggunakan teknik adu domba ya. Ini salah satu contohnya kayak penangkapan di Diponegoro. Ingat nggak penangkapan di Diponegoro itu apa? Ya, aditif. Ya, jadi niatnya mau apa namanya? Berunding, tapi sama orang Belandanya ditangkap. Ini yang kedua di masa pemerintahannya Raffles. Kalau di Raffles ini ada penghapusan adat istiadat dan ikatan feodal juga mengikuti birokrasi baru sama kayak punya Dendels. Jadi raja udah nggak berperan penting lagi, yang berperan penting itu orang-orang Eropa. Jadi orang Eropa itu nggak mau direndahkan, mereka mau ditinggikan. Jadi seakan-akan raja itu hilang, gantikan pemimpinnya orang Eropa. Tuh, nih susunan birokrasi pemerintah Hindia Belanda. Tadi kan pemimpinnya misal Dendels gitu ya. Nah, mereka nggak cuma bekerja sendiri, yang Dendels itu punya ada struktur birokrasinya. Nih, Rod Paninggi, coba dibuka bukunya, ada nggak Rod Paninggi itu apa? Ya, di Rod Paninggi atau Dewan Penasihat di sini kayak jadi setara sama Gubernur Jenderal. Jadi kebijakan yang dibuat ke Gubernur Jenderal itu selalu kayak dirembuk, disusun kembali sama penasihat namanya Rod Paninggi. Ini nama Dewan Penasihat. Nah, kemudian tadi kan Gubernur Jenderal juga nggak sendirian, ada namanya departemen. Departemennya ada yang menemukan di buku. Siapa yang membacakan salah satu? Departemen dulu. Ada beberapa departemen, 7. Ada 7 departemen. Coba boleh. Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Tulisan Perang, terus Departemen Pertanian, terus disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan. Betul, ini ya ada 7. Tadi departemen pertama ada dalam negeri, maksudnya di sini kayak mengurusi apapun yang ada di
bawahan kolonial sehingga banyak yang tidak memperhatikan rakyatnya. Oke. Penghapusan feodal ke birokrasi baru, maksudnya birokrasi baru ini orang Eropa. Oke, dampak kolonialisme di bidang politik ada penghapusan feodal ke birokrasi baru yang raja-rajanya itu menjadi hilang kekuasaannya digantikan oleh birokrasinya punyanya orang Eropa. Buat pertemuan ke depan kita bahas mengenai dampak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Salah satu boleh pimpin panggilan sama-sama. Terima kasih buat waktunya. Pembelajaran kita sampai di sini dulu. Banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.